Waduk Malahayu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dianggap angker, penuh misteri. Di lokasi waduk ada gedung bernama Turen yang berfungsi sebagai pengatur irigasi pertanian. Kedalaman Turen mencapai 25 meter ke dasar waduk. Februari 2013, 3 pekerja yang bertugas di Turen tewas mengenaskan. Sebelum kecelakaan, menurut warga ada penampakan burung Garuda 1 minggu sebelum kejadian. Sekarang kita mau ke Turen yang tempat terjadinya kecelakaan pekerja yang waktu itu sempat meninggal di dalam lift. Oke. Ya, dari sini aja udah berasa sih sebenarnya. Dari pintu masuk tadi, terus kita jalan ke sini. Kita langsung aja. Iya. Nah, di sini kan lift ini nih tempat terjadinya pekerja yang meninggal. Udah lama sih. Nah, hubungannya sama burung Garuda dan ular yang ada di sini tuh ada nggak sih? Intan kayak gimana? Kalau menurutku, aku sempat flashback adanya Garuda itu nggak ada hubungannya sama sekali, yang kebetulan tertangkap kameranya seminggu sebelum ya. Sebelum kejadian. Terus yang ular itu nggak ada hubungannya, jadi kayak yang Garuda itu emang ada di sini. Terus ular itu juga ada, memang penghuni di waduk ini, cuman nggak ada hubungannya sama yang kecelakaannya di dalam gitu. Berarti kecelakaan yang di dalam ini pure emang kecelakaan ya? Pure kecelakaan. Perahu tenggelam yang menewaskan 65 orang dan anjloknya lift di Turen jadi bagian dari cerita Waduk Malahayu yang oleh warga sekitar dianggap angker. Tak hanya berhenti di situ, warga sekitar juga percaya Waduk Malahayu memiliki penunggu. Siluman penunggu itu berwujud ular yang dijuluki si buntung, peliharaan Ki Jaminar. Ular itu sesekali menunjukkan wujudnya. Penelusuran saya juga menemukan ada banyak orang hilang atau tersesat di sekitar Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga sekitar yakin kejadian itu berkaitan dengan penampakan makhluk astral menyerupai wujud manusia yang suka jahil. Orang lain tuh pernah itu seperti anak sekolah lagi pada camping itu. Kan dia istilahnya ketua ini ya, ketua kelas apa ketua regu namanya itu ya, yang istilahnya setiap orang anak kemah kan ada acara mencari jejak itu. Dia mau beri petunjuk itu arah, misalnya harus ke sini, ke sana gitu. Nah itu 4 orang gitu, cuma pertama jalan itu 3 orang gitu. Nah itu yang satu itu belakangan nyusul, ketinggalan temennya yang 3 itu. Jadi pas di posisi yang rata itu ada panah nunjuknya ke barat, tapi itu tiba-tiba ada anak perempuan 2 itu. Terus kata dia sih merupakan ini adik kelasnya gitu, ngajaknya ke timur, padahal petunjuk kan ke barat gitu. Kok tiba-tiba dia narik-narik terus anak perempuan itu. Katanya enggak ke sini, Din, enggak ke sini, Din. Enggak, itu panahnya ke sana ke barat, enggak ke sini gitu. Nah, dia kan nurut karena adik kelas gitu ya. Merupakan istilahnya ngawujud adik kelasnya gitu. Pramuka, jadi mereka berlima. 4 perempuan, 1 laki-laki. Tapi katanya yang satu hilang karena dia dibawa sama katanya itu temannya. Ternyata katanya jelmaan yang mungkin yang jaga di sini, dan tiba-tiba dia ditemuin di pulau, pokoknya yang di balik pulau sana. Untungnya dalam keadaan masih selamat ya, masih hidup, cuman pingsan. Nah, yang Intan rasain di sini menurut mata batin Intan kayak gimana? Agak-agak gimana gitu ya? Pokoknya di sini ya, Kak ya. Di mana? Iya, di atas sini. Sini aku tunjukin Mana? tepatnya di sini. Ini nih. Oh, sini. Ya, di situ yang barusan yang aku tunjukin, Ini? tempat di sini ya. Itu emang ada satu makhluk yang agak usil. Oh,
satu makhluk itu yang besar, tinggi besar, hitam, banyak bulunya gitu, yang orang sering nyebutnya itu genderuwo gitu. Itu emang dia tuh suka menyerupai banyak manusia. Misal kayak dia tuh menyerupai siapa, dia emang usil, emang iseng dia. Jadi yang kamu ceritain tadi kayaknya si makhluk ini yang memang berulah dia. Kira-kira Intan bisa komunikasi nggak sama yang di sana, ataupun sekarang dia tahu kita di sini dan mungkin merasa terganggu? Kalau terganggu sih enggak, cuman sebenarnya emang dasarnya si makhluk itu tuh usil gitu, iseng. Kayak gitu tuh mainannya buat dia gitu loh. Bisa kita lebih ke sana lagi yuk. Coba lebih, ini agak jauh. Letaknya di sini ya. Ya, itu. Ini. Dia ada di situ. Oh, dia di situ. Besar, tinggi, hitam, dan dia coba jangan digambarin dulu. Dia matanya merah gitu. Kelihatan nggak? Nggak usah Tepat di situ. beneran nggak? Nggak mau dia. Oh, dia nggak mau. Iya. Selain tadi yang dibilang, ada lagi nggak? Kalau Yang sekitaran sini yang paling deket? Oh, kalau di sekitaran sini banyak. Yang maksudnya yang di deket-deket situ, posisi yang di atas kita ini? Banyak. Cuman memang yang dominan dia. Yang kayak nguasain di sananya ya? Yang nguasain dia. Terus yang menyerupai kayak yang tadi aku bilang itu dia, si satu makhluk itu. Oh, Cuman dia juga. kalau di sekitaran dia memang rame, itu di kanan kirinya itu banyak pada merhatiin kita gitu. Memang gitu. di sekitaran kita itu banyak dan itu energinya negatif semuanya. Wow. Kira-kira bisa dijelasin nggak ciri-cirinya seperti apa teman-teman yang ada di sana? Teman-temannya yang ada di sana bentuknya manusia semua, menyerupai manusia semua. Maksudnya masih dalam bentuk wajar, masih lengkap manusia semua. Cuman mereka lebih ke penghuni yang di sekitaran kita ini. Jadi bukan waduknya ya. Oh, cuman di luar ini, di atas Iya. kita ini ya? Mereka udah berapa lama di sana? Udah lama banget. Udah dari tempat ini belum ada udah ratusan tahun. Selain di sini, mungkin yang di dekat-dekat sini nih yang paling dekat yang bisa kita Ini agak lebih mendekat mana? dari kanan kiri kita ini semuanya ada. Dan itu tuh apa ya, nggak cuma satu dua, ratusan itu ada di sini. Serius? Dan semuanya serius. Kayak yang kita narik gitu loh. Kita narik dan mereka perhatian sama kita. Mereka semua ngadep ke kita, tapi bentuknya manusia semua. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan kita di sini. Bukan terganggu ya, kayak Pengen tahu. ada apa nih gitu loh. Mereka yang pengen interaksi gitu. Kan mereka emang usil-usil nih. Selama ini yang ganggu, yang pendatang ke sini itu yang ganggu mereka gitu. Mereka keganggu nggak dengan keadaan kita di sini? Iya, keganggu banget. Marah. Ini yang besar, tinggi besar ada di sini. Kayaknya memang di sini itu apa ya? Sarang. Inti utamanya Waduk yang Malahayu selalu minta korban. Penelusuran malam saya berlanjut di tempat yang sering banyak orang tersesat akibat ulah makhluk astral. Sekitar saluran utama mengalirnya air waduk ke sungai atau biasa disebut jeblugan, sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban. Alkisah yang beredar di masyarakat menyebut sering ada penampakan siluman ikan berkepala besar di jeblugan. Apakah penampakan makhluk astral itu berkaitan dengan seringnya kecelakaan di jeblugan? Ya, Kamu di sini berasa nggak sih? Hawanya nggak enak banget. Dari cerita tadi katanya di sekitar sini nih ada satu lubang dan di situ katanya tempat berkumpulnya ikan-ikan dan terjadi penampakan seekor lele yang kepalanya besar, yaitu yang ya tempat korban waktu anak kecil sempat meninggal juga di situ. Sepenglihatan Itan kayak gimana? dari tangga tadi sebenarnya udah narik banget, tapi semakin kita turun terus makin berasa dan makin berat, makin panas aja di daerah sini. Terus yang anak kecil yang kamu bilang tadi itu ada karena dari tadi lari-larian di sekitar sini.
Dari tadi lari-lari. Terus dari sebelah kiri aku dengar kayak yang nangis, tapi dia tuh yang mama mama gitu. Iya Barusan. tadi merinding juga kan. Jadi pas aku turun, cuman mau nanya takut takut salah. Aku dengar kayak ada suara perempuan kayak nangis kayak gitu dan lumayan kedengeran jelas banget. Dan begitu naik turun tangga itu kepala bagian belakang berasa banget pusingnya dan auranya hawa-hawanya panas banget. Selain itu Keluarin aja, keluarin aja. Keluarin aja. Kalau muntah dimuntahin aja. Kayak yang tadi aku bilang. Karena di sini kuat banget. iya berasa banget dari tadi pas turun di sana Memang makin bentrok. di sini dan suara ini sini terus ada bau-bauan gak enak juga. Terus tadi gimana balik lagi ke yang lele berkepala besar sama meninggalnya yang bocah itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Ada. Bocah itu kayak ditarik dari lubangnya itu. Kayak ketarik dari situ, dan memang di tempat ini paling berat, paling kuat energi negatifnya itu makan korban banyak juga. Terus sekarang ada apa lagi nih kan? Banyak banget. Banyak Jadi banget ya? kayak yang awalnya aku lihat cuma 1-2 Lama-lama bentuk, bermunculan. lama-lama banyak banget yang lewat, lama-lama yang nyamperin. Terus Dan- kayak yang dari atas juga ada pada terbang-terbang tuh kan. Banyak banget Sebelah dari mana sebelah sekarang kiri. paling dekat? Sebelah kiri mana? Semuanya deket sama kita, dari sekitar kita, dan itu macem-macem banget bentuknya. Aku sampai bingung liatinnya, banyak banget. Berarti ada beragam jenis ya dari bentuk Iya. hewan sampai mungkin manusia sampai yang Di sini aneh-aneh, di sini paling aneh. Tak ya. Dari sini badan ular mana-mana. sebelah sana. Kepalanya di sana. Kira-kira panjangnya berapa meter? Kurang tahu, tapi ini ekornya di sini. Tadi aku sempat yang ngeliatin, ini badannya segede ini, tak? Tuh, Lebarnya bisa dijelasin lebarnya besar banget. Tapi panjangnya dia yang bisa yang sampai terbang ke atas itu iya. ya? Dan itu beda lagi sama yang di waduk, beda lagi sama yang terbang tadi. Makin di sini badan aku ngerasa makin gak enak. Karena bentrok. Energi kamu sama energi mereka bentrok. Dan saking banyaknya mereka di sini ya, jadi kayak lebih gampang ketariknya. Iya. Jadi makin kita lama di sini makin banyak wujud Yang datang. Ada nenek tuh Mana situ? di atas tadi. Di atas Berarti terbang ya, nggak Iya. posisi dia di darat kayak gitu. terbang dia. Itu tuh ada ular, ada yang besar berat, paling paling kuat. Saat penelusuran malam di kawasan Waduk Malahayu, Brebes, Jawa Tengah, kamera Intan menangkap cahaya besar berbentuk ular naga. Ada banyak banget. Penampakan naga ini terjadi di jeblugan atau tempat aliran utama mengalirnya air waduk ke sungai. Yang ular di atas tadi, di atas Berarti terbang ya, nggak Iya. posisi dia di darat kayak gitu. terbang dia. Itu tuh ada ular, ada yang besar besar tinggi, itu di sebelah kanan kamu. Masih tadi. Rasain nggak? Jangan dituin. Nggak, aku buka dulu. Nggak usah. Nggak usah. Dia pakai kain, Ya. bawahnya pakai kain, atasnya pakai kebaya hijau. Assalamualaikum. Maaf dia di sini juga jaga atau datang dari yang lain? Dia datang, barusan datang. Oke.
Menurut Pak Suwarno, Bendungan Jeblukan memang dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis yang besar. Beberapa tahun silam, kerabat Pak Suwarno menjadi korban tenggelam di Bendungan Jeblukan. Benarkah ada hubungan penampakan arwah dengan kejadian kecelakaan yang pernah terjadi? Dia nyebrang pakai kayu aja sebesar ini, nyebrang bisa. Nah, terus yang selain orang tua juga pada nyebrang. Tapi sebelum nyebrang ngobrol dengan ini Pawana, aduh kita sih bisa apa enggak gitu. Itu ya nyebrang ke situ, ke daratan belah lor gitu. Bisa apa enggak kata Pawana. Wah, air segitu aja katanya, apa enggak bisa, anak angon aja bisa, biar segitu lah gitu. Dia akan menghina pada air gitu. Terus yang salah sih nyebrang, bisa nyebrang. Kebetulan dia nyebrang di tengah lep. Ya, yang jelas bahwa pembangunan ini membutuhkan sumber daya pekerja yang luar biasa. Yang luar biasa. Tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Karena bagaimana kita melihat konstruksi waduk ini, kemudian sebelum waduk ini berdiri, itu kan paling tidak diratakan. Dan kemudian waduk ini berada di sekitar wilayah pegunungan. Anda lihat di sekitarnya ini, ada bukit-bukit kan. Nah, ini yang menarik dan ini menjadi bagian dari sejarah lisan. Nah, konon pemerintah kolonial Belanda itu mempercayakan pekerja perempuan untuk membangun ini. Istri anu kitu nu kepluk numbuk geuning. Laki-laki na makena nanggung jalan taneuh na dengarana. Taneuh. Urang mana bae luka rami entos paroho deui. Kasna luka tuh eta kami amun jam 8 teh ditu teh ngadon dagang ka dieu ka Melahayu. Ieu teh kakara barakan kitu geuning. Makana ge tong brag kitu eta napan brag tumbukna kitu. Tong brag angeun cenah datang angeun. Meradang pan kitu. Waduk Malahayu menyimpan banyak cerita misteri, sehingga memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar. Hingga kini warga menarik manfaat dari bangunan waduk yang dibangun sejak zaman Belanda tersebut. Sebagian penduduk harus rela pindah ke wilayah lain saat air waduk merendam pemukiman mereka. Manfaat waduk Malahayu yang ada di Kecamatan Banjarharjo ini sangat besar sekali. Yang pertama itu untuk irigasi, di mana mengairi 17 kecamatan. Yang mana Kabupaten Brebes untuk surplus padinya ini sangat bagus sekali. Termasuk untuk mengairi pertanian bawang merah. Yang kedua, kegiatan manfaat dari waduk ini sendiri juga untuk budidaya ikan patin yang difasilitasi dari pemerintah, dan di sana ditanam sampai berapa bulan disebarkan. Nah, manfaat ini diambil oleh masyarakat yang mana mereka bisa untuk menghidupi ekonomi mereka. Penampakan makhluk gaib, tragedi tewasnya puluhan penumpang perahu yang tenggelam, hingga kecelakaan tragis 3 pekerja turen di Waduk Malahayu masih jadi cerita warga sekitar hingga kini. Begitulah urban legend Waduk Malahayu itu terus hidup di ingatan warga sekitar Brebes, Jawa Tengah. Beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui pasti sumber pertamanya. Sepanjang Waduk Malahayu masih berdiri, legenda itu akan selalu ada.